kembali aktif bakteri ke dalam air hingga mematikan dibandingkan luka perang itu sendiri. Kali ini kita akan membahas Alexander Fleming. Alexander Fleming lahir pada 6 Agustus 1881 di daerah pertanian Skotlandia. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Hugh Fleming, Grace Stirling Morton. Sejak kecil, Fleming terbiasa hidup sederhana, membantu keluarga di ladang, merawat hewan ternak, dan belajar disiplin dari kerja keras sehari-hari. Meski jauh dari kota, dia menunjukkan kecerdasan alamiah. Rasa ingin tahunya besar, terutama pada alam dan bagaimana tubuh manusia bisa melawan penyakit. Ayahnya Hugh berusia 59 tahun ketika Alexander lahir. Sang ayah wafat pada saat Fleming baru berusia 7 tahun. Fleming menempuh pendidikan dasar di Moor School dekat Darvel, lalu melanjutkan ke Kilmarnock Academy dan akhirnya bersekolah di London Polytechnic School setelah pindah bersama saudara-saudaranya. Gurunya mengenal sebagai anak yang tenang, tekun, cerdas, meski tidak terlalu menonjol dalam olahraga atau kehidupan sosial. Awalnya Fleming tidak bercita-cita menjadi dokter. Setelah menamatkan sekolah menengah, dia bekerja sebagai pegawai kantor di sebuah perusahaan pelayaran di London. Namun keberuntungan berpihak padanya ketika dia menerima warisan kecil dari pamannya. Tahun 1901, Alexander Fleming resmi masuk ke St. Mary's Hospital Medical School, London. Disinilah titik balik hidupnya dimulai. Awalnya Fleming berniat menjadi dokter praktisi biasa, namun kemampuannya dalam bidang sains menarik perhatian seorang profesor terkenal di bidang bakteriologi, Sir Arnold Wright. Wright adalah pelopor vaksinasi dan dia melihat potensi yang besar dalam diri Fleming. Dia kemudian mendorong Fleming untuk mendalami penelitian mikrobiologi. Alih-alih sekedar praktik klinis di laboratorium Wright, Fleming menemukan dunia yang benar-benar memikatnya. Dia mulai meneliti cara tubuh melawan infeksi, serta bagaimana bakteri bereaksi terhadap berbagai zat kimia. Ketekunannya membuatnya cepat diakui sebagai peneliti berbakat, meskipun dia dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan rendah hati. Selama masa studinya, Fleming juga menjadi anggota tim menembak di sekolah medis. Dari hobinya itu, dia mendapatkan beasiswa khusus sehingga bisa melanjutkan pendidikan tanpa beban biaya yang terlalu berat. Disiplin, ketelitian, dan kesabarannya di lapangan tembak ternyata sejalan dengan sifatnya saat bekerja di laboratorium. Pada tahun 1906, Fleming lulus dengan gelar sarjana kedokteran. Tak lama kemudian dia menjadi asisten penelitian tetap di laboratorium Wright. Di laboratorium inilah Fleming mulai mendalami dunia mikrobiologi. Dia memusatkan perhatian pada sistem kekebalan tubuh dan cara tubuh melawan infeksi. Sosoknya dikenal teliti, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan eksperimen. Ketika Perang Dunia I pecah 1914 sampai 1918, Fleming bergabung dengan Royal Army Medical Corps sebagai kapten. Dia ditempatkan di medan perang Prancis menangani tentara yang terluka. Dari pengalaman inilah Fleming menyaksikan langsung bagaimana infeksi bakteri lebih mematikan dibandingkan luka perang itu sendiri. Banyak tentara meninggal bukan karena peluru atau ledakan, tapi karena infeksi luka yang tidak bisa dikendalikan. Pengalaman pahit di medan perang membuat Fleming semakin bertekad mencari cara untuk melawan bakteri. Setelah perang berakhir, dia kembali ke laboratorium St. Mary's dengan semangat baru untuk meneliti antiseptik dan zat-zat alami yang bisa membantu tubuh melawan infeksi. Penelitian Fleming membuktikan bahwa pendekatan Lister alias Lister antisepsis tidak menembus cukup jauh ke luka terdalam. Nama sistem pengobatan itu diambil dari nama Joseph Lister yang pertama kali menerapkan teori kuman pada luka dan pembedahan. Faktanya, sistem Lister berkontribusi pada tingkat kematian yang lebih tinggi. Temuan Fleming tentang sistem Lister dan luka perang diterbitkan dalam Lancet edisi tahun 1917. Tetapi sebagian besar diabaikan oleh sebagian besar dokter garis depan. Fleming merekomendasikan agar antiseptik digunakan dengan konsentrasi larutan garam yang lebih tinggi
untuk mendisinfeksi dan membersihkan luka yang lebih dalam. Dalam sebuah percobaan pada tahun 1921, Fleming menemukan bahwa bakteri di udara mencemari salah satu cawan kulturnya. Namun lendir hidung ketika ditambahkan ke dalam kultur menghambat pertumbuhan bakteri lebih lanjut. Eksperimen tambahannya terhadap pertumbuhan antibakteri menemukan bahwa air mata, dahak, darah, air mani, nanah, dan putih telur manusia memiliki sifat serupa yang mencegah pertumbuhan bakteri. Namun presentasi di hadapan Royal Society and publikasi The Proceedings of Royal Society pada Mei 1922 tentang sifat antibiotik itu diabaikan. Penemuan penisilin oleh Alexander Fleming terjadi pada tahun 1928. Pada tanggal 3 September 1928, Fleming kembali ke rumah setelah berlibur di Skotlandia. Dia menemukan bahwa salah satu cawan petri yang berisi bakteri Staphylococcus telah terkontaminasi dengan jamur biru hijau yang kemudian diidentifikasi sebagai Penicillium notatum. Yang menarik, Fleming mengamati bahwa bakteri tersebut tidak tumbuh di sekitar jamur. Dan inilah awal mula penemuan revolusioner ini. Rasa ingin tahunya mendorong Fleming untuk menyelidiki lebih lanjut fenomena ini. Dia mulai melakukan eksperimen untuk mengisolasi zat antibakteri yang dihasilkan oleh jamur tersebut, yang kemudian dia beri nama penicillin. Pada bulan Juni 1929, Fleming menerbitkan makalah tentang eksperimennya di British Journal of Experimental Pathology. Komunitas ilmiah kurang memberikan perhatian pada penelitian Fleming, sama seperti perhatian yang diterima sebagai presentasi temuannya di Medical Research Club pada bulan Februari sebelumnya. Baik dalam kuliah maupun makalahnya, Fleming mengakui kesulitan dalam memproduksi penisilin dalam bentuk murni dan ketidakmampuan memproduksi antibakteri dalam jumlah banyak. Meskipun minat terhadap penelitian Fleming pada tahun 1930-an tidak begitu besar, dia terus memproduksi penisilin dalam skala kecil. Fleming kembali menawarkan penelitiannya pada Kongres Mikrobiologi Internasional kedua pada tahun 1936, tapi sekali lagi ditolak. Meskipun dia menyatakan bahwa penisilin dapat menjadi antibakteri yang kuat terhadap berbagai macam infeksi. Hingga tahun 1941, British Medical Journal meremehkan kegunaan penisilin. Dan akhirnya, tim ilmuwan di Sekolah Patologi Sir William Dunn di Universitas Oxford lah yang akan mengatasi kendala ini yang dihadapi oleh Fleming. Mengolah, mengekstraksi, memurnikan dan menyimpan penisilin menjadi tujuan tim peneliti. Edward Abraham menemukan struktur penisilin yang benar. Sementara Norman Hadley merekomendasikan memasukkan kembali aktif bakteri ke dalam air hingga mengubah keasamannya. Kedua penemuan tersebut memungkinkan produksi penisilin dalam jumlah yang cukup untuk memulai uji coba pada hewan mengenai kemanjuran penisilin. Tes awal dirancang untuk menentukan toksisitas penisilin. Tikus, kelinci, dan kucing disuntik penisilin setelah terpapar berbagai bakteri berbahaya. Tes ini membuktikan keefektifan penisilin. Untungnya para peneliti tidak menggunakan marmut sebagai hewan percobaan karena penisilin beracun bagi hewan tersebut. Pada bulan Mei 1940, Howard Florey dan Ernest Chain menginfeksi sekelompok tikus dengan Streptococcus. Separuh dari tikus yang tidak diobati mati karena sepsis. Setengahnya yang diobati dengan penisilin selamat. Dimulainya Perang Dunia Kedua 1939-1945 mengharuskan supaya lebih lanjut untuk memproduksi penisilin dalam jumlah besar. Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris serta perusahaan obat, rumah sakit, dokter, ilmuwan Amerika membantu secara kooperatif untuk meningkatkan skala produksi. Hasilnya, produksi penisilin meningkat, menghasilkan tingkat produksi yang secara efektif merawat semua tentara yang terluka yang berpartisipasi dalam pendaratan Normandia pada D-Day pada bulan Juni 1944. Penisilin pertama kali diperkenalkan dalam skala besar selama Perang Dunia Kedua dengan kesuksesan yang luar biasa. Selama Perang Dunia Pertama, infeksi bakteri menyumbang hampir 20% dari keseluruhan kematian. Angka tersebut turun menjadi kurang dari 1% selama Perang Dunia Kedua karena penggunaan penisilin. Dalam 80 tahun berikutnya, kesehatan medis telah diubah oleh efek antibiotik yang menyelamatkan nyawa. Tidak hanya kesehatan manusia yang terkena dampak positif, namun industri obat farmasi juga telah mengubah metode penemuan obat, memproduksi antibiotik dalam skala yang tak terbayangkan sejak awal.
Penerapan antibiotik dalam konteks klinis telah mengubah secara permanen pendekatan manusia terhadap penyakit mematikan. Alexander Fleming telah menerima penghargaan terbesar atas penemuannya. Namun hal ini memerlukan tim Forey, Chain, Hadley, dan anggota tim Oxford lainnya untuk menyempurnakan penemuan Fleming dan merancang metode untuk produksi obat dalam skala besar. Pada tahun 1945, Fleming, Florey, and Chain berbagi hadiah Nobel kedokteran karena telah mengubah sejarah dunia kedokteran. Terdapat beberapa buku yang bisa kita baca sebagai referensi kisah Alexander Fleming, seperti Penicillin Man, Alexander Fleming and Antibiotic Revolution Stroud. Penicillin bukan sekedar obat, dia adalah awal dari era antibiotik. Senjata yang membebaskan dunia dari ancaman infeksi mematikan. Jutaan bahkan miliaran nyawa terselamatkan karena satu momen kebetulan yang diperhatikan dengan seksama oleh Fleming. Namun yang paling menginspirasi dari Fleming bukan hanya penemuannya, melainkan sikap rendah hati yang selalu dia bawa hingga akhir hidupnya. Dia tidak pernah mengklaim kejayaan penuh untuk dirinya sendiri. Dia percaya bahwa alam semesta telah menyediakan jawabannya, dan tugas manusia hanyalah mau melihat, memahami, lalu berbagi kepada dunia. Saya tidak menemukan penisilin, alam yang menciptakannya. Saya hanya kebetulan melihatnya. Alexander Fleming. Sekian kisah kali ini. Kita ketemu lagi di kisah yang berikutnya. Bye-bye. Ganti.